Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama, date ini tuh kartu yang berbicara kayak lagi ada yang ketemu orang baru nih, lagi membuka kesempatan lagi, misalnya membuka hati lagi, kenalan atau dikenalin atau main dating apps gitu ya. Ketemuan dengan seseorang. Nah, ini temanya. Terus ini kayak nyambung gitu ya dengan door to romance, pintu menuju romansa atau pintu menuju kayak potensi hubungan romantis yang baru. Jadi mungkin ya dengan pertemuan ini, entahlah kayak kamu dikenalin, entah kamu kenalan lewat dating apps atau sosial media lain gitu ya. Kayak ada potensi hubungan romantis ya untuk kamu nih yang lagi memulai gitu, memulai membuka hati lagi atau kenalan lagi gitu. Jadi highlight oracle-nya tuh love banget. Nah, sekarang kita bahas tarotnya ya. Tema besar kamu adalah Eight of Wands, perpindahan, semangat, on fire gitu dengan sesuatu hal, atau momentum juga bisa gitu. Jadi, kalau misalnya kamu selama ini semacam membangun sesuatu, mengusahakan sesuatu, atau kayak untuk sebagian gitu, momentumnya berhubungan dengan kehidupan romantisnya. Tapi yang lain mungkin berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan karya gitu. Kamu akan melihat progres dari apapun yang kamu bangun selama ini atau kamu lagi berproses di situ ya dengan Eight of Wands. Jadi tema besar kamu perpindahan juga bisa, pindah lokasi, pindah tempat kerja, pindah pulau, entahlah itu untuk pekerjaan, pendidikan juga bisa gitu ya. Jadi ada tema perpindahan yang secara literal gitu maupun arti metafor gitu, berpindah chapter kehidupan. Lalu Hangman jadi blessing kamu. Pertama, Hangman itu berbicara fleksibilitas, lalu berbicara perubahan perspektif, bisa melihat dari angle yang lain, kayak ibaratnya bisa melihat dari segala sisi, tahu perspektifnya, kayak tahu perspektif yang terbaik itu karena bisa lihat dari semua sisi, jadi tahu membuat keputusan yang terbaik, meresponnya seperti apa gitu ya. Kayak punya pemahaman yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda dengan Hangman di sini. Atau kayak ada yang apa ya, kayak pencerahan gitu dengan Hangman, dan pencerahan dalam artian karena ini posisinya di posisi blessing, aspek yang positif gitu, ketika ada yang berubah di pikiran kamu atau kayak kamu tiba-tiba paham sesuatu gitu ya, dan itu membawa kamu ke sebuah tempat yang baru gitu. Makanya di sini juga ada tema perpindahan. Lalu fleksibilitas, ya mungkin sekarang kamu lebih adaptif atau kamu mengerti gitu ya, di hal-hal tertentu kita perlu kompromi, kita perlu fleksibel, kita perlu lihat-lihat situasi juga gitu. Mungkin ada part tertentu di waktu lampau, kamu mungkin ada kakunya gitu untuk hal-hal tertentu ya. Jadi sekarang kayak ada pemahaman yang berbeda tentang, oh mana nih yang aku perlu fleksibel gitu. Itu berbicara tentang hangman ya. Terus juga tentang pengorbanan tadi ya, aku bilang dengan tema Eight of Wands di sini. Mungkin ada yang kamu usahakan, kayak ibaratnya kalau berbicara karir nih, contoh aja biar gampang ya. Misalnya kamu mengusahakan karir kamu, kamu eh, mungkin kamu ibaratnya kerja lembur atau kayak kamu kejar target atau kamu misalnya ikut kursus atau pendidikan tertentu biar kamu nambah value gitu dengan dunia karir kamu. Contohnya seperti itu ya. Terus yang menjadi tantangan Ten of Swords ending, melepaskan atau kayak meninggalkan chapter atau gini. Ten of Swords itu kayak rasa sakit yang udah mentok atau udah buntu banget atau kayak udah keadaannya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, ini bisa jadi tantangan ketika gini, kita tahu ada suatu keadaan yang mentok. Entahlah kita kayak nggak mau lihat, kita nggak mau tahu gitu, atau kayak ya udahlah, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Misalnya ini contoh aja biar gampang, orang yang terjebak di sebuah hubungan, dia rasanya menyakitkan, dia rasanya kayak ini orang udah nggak bisa berubah, tapi dia nggak keluar dari hubungan itu. Gitu. Padahal udah tahu itu hubungan mentok, tapi dia nggak keluar dari hubungan itu. Contohnya seperti itu ya, tahu ada sesuatu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah buntu, udah kayak hopeless ya untuk ada suatu perubahan, tapi masih di situ. Atau kayak nggak mau dilihat keadaannya, atau diabaikan, denial. Dan juga bisa tentang melepaskan, ada yang sulit untuk melepaskan ya. Aku nggak tahu nih konteksnya dalam hal apa. Terus sarannya adalah ngalir, dengerin intuisi kamu, dengerin hati kamu bilang apa.
Kayak semesta juga berusaha tuh bicara sama kamu lewat tanda-tanda. Dengan High Priestess di sini ya. Entahlah kamu cukup bisa melihat gitu cara semesta mengingatkan kamu, ngarahin jalan kamu gitu dengan High Priestess di sini. Lalu di waktu yang akan datang Ten of Pentacles, stabilitas, keluarga bahagia, kamu punya semua gitu. Fondasi juga bisa, kayak kamu punya fondasi yang stabil. Di waktu yang akan datang jika advice-nya dilakukan gitu ya. Tentang mengalir, tentang lebih perseptif gitu dengan cara semesta berbicara sama kamu, tentang kayak uh, ini juga bisa signifikan gitu untuk perubahan kamu, evolusi jiwa kamu karena ya dengan High Priestess di sini dan Hangman kayak ada tema yang signifikan juga gitu tentang perjalanan spiritual. Jadi kayak semesta mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat gitu untuk sebagian, untuk kamu juga upgrade dengan perjalanan spiritual kamu, perjalanan evolusi jiwa kamu. Oke, nah sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Tadi aku bilang tentang Eight of Wands gitu, tentang momentum perpindahan, kayak mungkin ya, kamu diperhatikan orang orang gitu, entahlah dalam artian um, tadi karena sebagian ada tema hubungan romantisnya gitu diperhatikan karena mungkin ada ketertarikan, ada potensi hubungan romantis di situ atau kayak diperhatikan karena oh dia orangnya jadi role model gitu misalnya oh kerjanya oke, oh dia pinter, dia bijak, dia skillful dalam bidang yang dia tekunin. Contohnya seperti itu ya. Karena dengan garden di sini aku melihat ada kayak banyak orang gitu atau kayak mungkin ada yang lagi pidato tentang award apa gitu ya tentang pencapaiannya dia naik jabatan terus lagi pidato juga gitu. Momentum upgrade-nya tuh berhubungan dengan pekerjaan ya. Kayak ada tentang reputasi juga gitu. Kamu dilihat orang dalam artian yang baik gitu. Dan itu membawa kamu berpindah. Tadi ya ada tema perpindahan nggak cuma tentang lokasi, tapi juga chapter kehidupan gitu. Ada sesuatu chapter yang baru, babak yang baru dengan cerita kamu. Nah, untuk sebagian ini ada hubungannya dengan anak gitu, anak kamu atau kayak kamu parenting inner child kamu gitu. Kamu mungkin kayak selama ini kamu dari kecil bertumbuh dewasa, kamu mungkin tidak merasakan gimana caranya diperhatikan, dirawat, dicintai gitu. Mungkin secara oke kamu mungkin dikasih makan, disekolahin, tapi kayak kamu nggak tahu rasanya dicintain gitu. Jadi kamu belajar mencintai diri kamu lagi. Atau mungkin ada sesuatu aspek tentang oh kamu sadar nih kamu membawa pola tertentu dari misalnya dari cara kamu dibesarkan, terus kamu bawa itu mungkin ke dalam hubungan kamu saat ini atau ke dalam dinamika kamu merawat anak kamu gitu misalnya. Oh ternyata cara orang tua aku dulu tuh nggak baik gitu atau toksik. Aku nggak akan melakukan itu sama anak aku. Contohnya seperti itu ya. Jadi hal itu bisa jadi memutus rantai um, apa ya istilahnya generational curse gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang ibaratnya toksik gitu dalam tanda petik berlangsung turun temurun, kamu bisa mematahkan itu dengan kamu jadi versi orang tua yang berbeda gitu buat anak kamu. Nah yang berikutnya, ini dua kombinasi ini aku merasa pertama skenario nya kayak entahlah surat resign atau kayak pemutusan kontrak atau kayak dokumen perceraian. Tapi ini mungkin untuk sebagian sulit menavigasi hal ini gitu. Kayak ada suatu hal yang berakhir. Entahlah kamu yang menyudahin, entahlah kayak pihak satunya yang menyudahin, atau kayak periode transisi ini sulit juga dinavigasi gitu. Ibaratnya kalau bukan kadang kita yang mengakhiri situasi pun kita pasti ada rasa sedihnya, kecewanya, ada dukanya juga. Apalagi kalau bukan kita yang mengakhiri gitu ya, kayak ada pasti ada shocknya, ada nggak siapnya, terus kayak mungkin dunia terasa tergoncang juga sangat mungkin gitu. Yang penting karena Ten of Swords itu kayak hmm, itu memang sudah perlu berakhir sih. Karena udah stagnan, udah nggak baik juga buat kamu. Entahlah mungkin setelah nonton reading ini atau kayak ada hal lain gitu yang membantu kamu juga untuk berpikir akhirnya,
oh iya nih situasi ini, kayak kamu tersadar gitu, oh iya situasi ini kayaknya udah gitu-gitu aja deh, kayaknya nggak perlu diteruskan lagi, gitu. Jadi kamu yang memutuskan untuk mengakhiri sebuah situasi, gitu ya. Nah, yang tadi aku bilang kayak semesta tuh lagi berusaha berbicara sama kamu, nunjukin tanda-tanda atau ngarahin jalan kamu ke suatu tempat. Karena star ini pertama bisa berbicara energi pemulihan, bisa jadi juga tentang bersinar ya. Tadi aku bilang di sini, kamu diperhatikan kayak kamu bersinar gitu, ada sesuatu yang berbeda. Entahlah itu untuk potensi hubungan romantis atau kayak sesuatu hal yang berkualitas dalam diri kamu. Terus ini juga kayak jalan kamu tuh lagi dituntun diarahkan ke suatu tempat gitu ya. Untuk sebagian signifikan untuk perjalanan spiritual kamu, perjalanan evolusi jiwa kamu. Untuk sebagian kayak hmm, kayak semesta ngarahin jalan kamu untuk kamu punya apa ya? Kayak ibaratnya pindah chapter kehidupan gitu. Nah, terus di waktu yang akan datang ada gini, mungkin ya tadi dengan potensi hubungan romantis di sini kayak aku melihat kelanjutannya gitu ya karena rider nih bisa komunikasi, bisa kunjungan, juga bisa suatu kabar ya. Dengan Ten of Pentacles bisa jadi nih kabar kayak bagi-bagi undangan atau kayak kabar tentang keseriusan hubungan ini atau bisa jadi juga kabar yang komunikasi yang berhubungan dengan karir, pekerjaan, bisnis gitu. Ya dengan dua kombinasi ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.